142 negara yang setuju pada penyelesaian damai, katanya damai ya, penyelesaian damai isu Palestina dan implementasi solusi dua negara. Nah, jadi ada 142 negara yang mendukung negara ini, tentu saja negara anggota PBB, dan ada 12 negara yang tidak memberikan suara, tidak mendukung dan juga tidak menolak. Hanya ada 10 negara yang menolak. 10 negara ini adalah Argentina, Hungaria, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, Paraguay, Tonga, dan Amerika Serikat. Dan tentu saja Israel sendiri. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita lihat bagaimana Tuhan punya perjanjian dengan bangsa Israel. Sejak awal ketika Tuhan memilih Abraham, lalu Abraham melahirkan Ishak. Tuhan memilih berdasarkan kedaulatannya Tuhan. Meski Abraham punya 2 anak, yakni Ismail dan Ishak, tapi Tuhan tetap memilih Ishak. Tuhan memberikan janji kepada Abraham melalui Ishak. Ishak kemudian punya anak kembar, Esau dan Yakub. Sama saja, Tuhan kembali lagi menunjukkan kedaulatannya. Ia memilih anak yang Yakub, bukan Esau. Jadi siapa kita gitu ya? Siapa manusia? Siapa bangsa-bangsa yang mau melawan pemilihan Tuhan? Kedaulatannya Tuhan, otoritasnya Tuhan, tidak bisa Bapak Ibu. Meski memang kita akui bahwa apa yang terjadi dari PBB ini, apa yang ditunjukkan oleh sidang Majelis Umum PBB, ini sebenarnya menunjukkan bahwa bangsa-bangsa melawan kehendak Tuhan. Karena Tuhan menyatakan tanah perjanjian itu untuk selamanya. Selamanya itu diambil dari kata-kata Tuhan sendiri. Saya hanya mau kasih 3 ayat. Bapak Ibu mungkin yang bawa Alkitab, Bapak Ibu bisa buka dan kita cek ayatnya satu persatu. Kejadian 13 ayat 15. Di sini dikatakan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada tenggat waktu. Karena kata Tuhan selama-lamanya. Kalau Tuhan berkata, damai sejahtera akan kuberikan bagimu sampai akhir zaman. Berarti kita percaya sampai akhir zaman, sampai Tuhan datang. Kalau Tuhan bilang, aku mengasihimu sampai selama-lamanya, tentu pasti kita juga percaya bahwa itu akan selama-lamanya. Karena apa? Tuhan yang bilang gitu ya. Bukan manusia yang bisa berdusta, bisa berbohong. Tuhan nggak bisa berdusta. Hakim-Hakim 2 ayat 1. Bapak Ibu ada yang sudah ketemu mungkin mau bacakan? Silakan. Ada yang sudah ketemu dapat ayatnya? Hakim-Hakim 2 ayat 1. Belum ada? Oke, saya bacakan. Lalu ada Bapak? Oke. Saya bacakan Hakim-Hakim 2 ayat 1. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokhim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Jadi ketika Tuhan membuat perjanjian, Tuhan juga mengatakan sumpah. Tuhan melakukan sumpah dan Tuhan tidak bisa bersumpah dengan sesuatu yang melebihi dirinya karena dialah yang tertinggi. Dan di sini di Hakim-Hakim 2 ayat 1 dikatakan, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, PBB berusaha untuk membuat manusia
membuat negara-negara Eropa yang mayoritas Kristen, membuat negara-negara Amerika di benua Amerika yang juga mayoritas Kristen untuk tidak percaya pada janji Tuhan. Coba Bapak Ibu bayangin, bagaimana kalau Tuhan sendiri bilang, "Aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya." Bagaimana bisa tiba-tiba bangsa-bangsa bersepakat mendirikan sebuah negara di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan dengan sumpah? Logikanya tidak masuk akal, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin bertanya, Bapak Ibu mungkin berkata, tapi bangsa Palestina kan berhak ada. Orangnya orang Arab, tanah Arab sudah ada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bilang, tapi kan Palestina kan kita harus menghargai secara manusia juga. Betul. Makanya Israel sudah kasih kawasan yakni Yeriko, Bethlehem, Shikem, Gaza dikasih. Semuanya dikasih untuk perdamaian. Tetapi perdamaian tidak terjadi. Jadi Bapak Ibu, ketika manusia berusaha mendefinisikan perdamaian dengan pola pikir manusia sendiri, contoh apa yang dilakukan bangsa Israel, yakni berdamai dengan menyerahkan tanah, yang terjadi justru setiap tanah yang diberikan malah menjadi kabar buruk bagi Israel. Karena di daerah-daerah tersebut makin menguat terorismenya. Bukan malah makin orang-orangnya makin cinta damai, justru kebalikan. Orang-orangnya makin suka teror. Contoh terakhir, ketika Israel keluar dari Gaza tahun 2005, Gaza akhirnya menjadi basis Hamas. Hamas menang pemilu. Jadi cara Tuhan dengan cara manusia berbeda. Karena kita punya Alkitab, maka kita harus percaya pada janji Tuhan di Alkitab. Jika Palestina 142 negara setuju untuk mendirikan negara Palestina, pertanyaannya, berdirinya di wilayah mana? Gitu ya Bapak Ibu. Oke, wilayahnya yang mereka mau adalah Yudea dan Samaria, serta Gaza. Yudea dan Samaria tidak mungkin dikasih. Karena apa? Karena Tuhan punya satu rencana, Tuhan punya satu janji yang luar biasa penting bagi kita iman Kristen. Bukan hanya bagi bangsa Israel. Apa janji Tuhan? Kita akan lihat. Tapi sebelumnya saya akan kasih ayat satu lagi yang terkait dengan tanah perjanjian itu adalah diberikan kepada bangsa Israel untuk selama-lamanya. Dari Yoel 3 ayat 20. Tadi saya katakan bangsa Palestina, bangsa-bangsa ingin Palestina itu berdiri di Yudea dan Samaria. Di Alkitab kita, Yudea juga bisa disebut sebagai Yehuda, kerajaan Israel di bagian selatan. Nah, Yoel 3 ayat 20 tulisnya seperti ini Bapak Ibu. Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya dan Yerusalem turun-temurun. Jadi Tuhan berkata, Yehuda atau Yudea tetap didiami untuk selama-lamanya. Jadi nggak mungkin Bapak Ibu kalau 142 negara memaksakan agar orang Arab Palestina berdiri di atas atau tinggal di atas Yudea. Tidak sesuai dengan Alkitab. Entah PBB yang benar atau Alkitab yang benar kan kita jadi memilihnya. Dan tidak mungkin PBB benar dan Alkitab salah. Maka kita harus ingat bahwa Tuhan punya perjanjian dengan bangsa Israel. PBB mau membuat perjanjian baru gitu ya. Perjanjian yang kesepakatan antara negara dengan negara untuk membentuk negara Palestina. Nah, ini sudah terjadi Bapak Ibu. 142 negara anggota PBB sudah sepakat. Namun memang ini tidak mengikat
Jadi masih ada dalam tanda, kutip gitu ya, pernyataan ini belum mengikat, belum bisa dijadikan implementasi hukum. Artinya tidak bisa serta-merta tiba-tiba ada yang namanya negara Palestina di Yudea dan Samaria. Karena resolusi yang harus karena pernyat bisa dibilang gini, bentuk dukungan dari negara dari 142 negara itu hanya omong doang. Saya bisa bilangnya seperti itu. Baru omong doang. Karena ini sidang umumnya belum selesai, Bapak Ibu. Kita belum tahu apa rencana selanjutnya. Karena apa? Misalnya contohnya Presiden Prabowo pun masih akan berpidato di tengah sidang umum PBB ini. Rencananya masih sekitar tanggal 23 September. Jadi masih bergulir dan untuk itu Bapak Ibu perlu mendoakan juga. Nah, bisa juga kita katakan bahwa Bapak Ibu bahwa deklarasi yang dibuat oleh PBB ini sebetulnya juga harus bukan hanya bisa dibilang begini, mereka mau ada negara Palestina, tetapi mereka juga mau Hamas itu tidak berkuasa lagi di Gaza. Gaza harus diperintah oleh otoritas Palestina. Dalam hal ini, kita bisa berkata, oh bagus dong berarti deklarasinya ya. Karena apa? Hamas disuruh meletakkan senjata dan kepemimpinan Hamas digantikan dengan otoritas Palestina. Namun masalahnya Bapak Ibu, sejauh ini tidak ada satu negara pun, tidak ada PBB sekalipun yang bisa memaksa Hamas meletakkan senjata. Jadi ini juga merupakan sebuah pernyataan semu, pernyataan retorika yang tidak mungkin, yang bisa dibilang tidak mungkin atau susah untuk diimplementasikan. Nah, sekarang kita harus melihat kalau Palestina ini harus menjadi negara, minimal ada 3 syarat sesuai dengan Konvensi Montevideo yang dikeluarkan pada tahun 1933. Syaratnya adalah punya wilayah dan itu tentu saja tidak terpenuhi. Karena apa? Yudea dan Samaria adalah wilayah dari kerajaan Israel di masa lalu. Sehingga bisa dibilang syarat pertama saja sudah gugur. Yang kedua adalah penduduk tetap. Nah, penduduk tetap artinya mereka memang sudah turun-temurun ada di tempat itu. Sementara Palestina saat ini, orang-orang yang tinggal di Gaza, orang-orang yang tinggal di Shechem yang menjadi Nablus sekarang, orang-orang yang tinggal di Bethlehem atau orang-orang yang tinggal di Yeriko, ternyata Bapak Ibu dianggap statusnya pengungsi. Jadi, mereka bukan penduduk di tempat tersebut. Artinya, sudah 2 poin yang tidak mencakup si Palestina ini punya syarat menjadi negara. Karena statusnya pengungsi. Jadi mereka ini itulah kebaikan Tuhan ya. Cara Tuhan membela Israel Bapak Ibu. Jadi mereka mengklaim mereka adalah pengungsi. Di Gaza pun warga Palestina bilang kami pengungsi, tapi kami tinggalnya di Gaza. Jadi mereka maunya mengklaim bahwa oh tanah kami, rumah kami ada di wilayah yang dikuasai Israel saat ini. Dengan demikian, semua yang warga Palestina yang saat ini adalah penduduk Palestina, mereka statusnya sebetulnya pengungsi. Jadi kalau dimasukkan ke konvensi Montevideo tidak sesuai dengan syarat untuk mendirikan sebuah negara. Sebaliknya kalau warga Palestina yang menetap di sekarang ini, kota Bethlehem misalnya, kota Yeriko misalnya, dan mereka bilang, oh iya kami turun-temurun tinggal di Bethlehem, kami turun-temurun tinggal di Yeriko, maka ini tanah kami. Bisa jadi itu menjadi argumentasi bahwa mereka berhak tinggal di
tanah Bethlehem dan Yeriko dan berhak menjadi negara Palestina. Tapi ini sekarang statusnya adalah pengungsi. Dan yang ketiga, adanya pemerintahan yang efektif. Sekali lagi Bapak Ibu, Konvensi Montevideo ini ada sebelum Israel ada. Konvensi Montevideo tahun 1933. Sementara Israel lahir dari resolusi PBB tahun 1947 sehingga deklarasi kemerdekaannya tahun 1948. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya bagaimana dunia berusaha mengambil tanah Israel untuk Palestina, tapi Tuhan sudah kasih rambu-rambunya dari tahun 1933 secara hukum dunia gitu ya. Jadi ada pembelaan Tuhan secara tidak langsung. Nah, yang ketiga tadi pemerintahan yang efektif. Nah, tahukah Bapak Ibu semua, pemerintahan yang efektif itu pun tidak terjadi di Gaza, tidak terjadi di tepi barat. Kenapa? Karena sebagai satu otoritas Palestina saat ini, mereka itu terpecah jadi dua pemerintahan, bukan satu pemerintahan. Mereka saling sikut sendiri antara Fatah dan Hamas. Sama-sama bersaing, dua-duanya nggak mau kalah. Dua-duanya mau merasa mereka lah yang paling sah mewakili Palestina. Akhirnya, poin ketiga dari Konvensi Montevideo pun gugur dengan sendirinya. Karena apa? Ya karena mereka nggak jelas siapa nih gitu loh yang bisa dibilang sebagai pemerintah Palestina yang sah. Hamas berusaha mendongkel pemerintahan Fatah di otoritas Palestina. Makanya Fatah enggak mau pemilu-pemilu. Kenapa? Karena dia takut dicurangi, dia takut dijatuhkan oleh Hamas. Sampai hari ini sudah hampir 20 tahun atau 2 dekade dari pemerintahan Mahmud Abbas. Nah, jadi ini menarik Bapak Ibu, Tuhan punya cara untuk membela Israel secara tidak langsung. Nah, kemudian saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat apa yang Tuhan lakukan, mengapa judul dari Zoom kita hari ini adalah tentang janji Tuhan di akhir zaman. Karena memang Bapak Ibu semua, kita ini memerlukan satu pegangan bahwa memang Tuhan setia pada janjinya buat kita. Nah, kalau kita lihat dunia yang begitu mencoba mengambil alih tanah Israel, kira-kira Tuhan tuh maunya kayak gimana sih supaya iman kita itu tetap teguh. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, di Alkitab kita paling tidak ada 170 ayat tentang tanah perjanjian yang Tuhan janjikan akan berikan kepada keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ada 170 ayat. Lalu yang kedua, Tuhan menjanjikan tanah Kanaan kepada orang Yahudi sebagai perjanjian tanpa syarat dalam 55 kali ayat Alkitab. Nah, Tuhan menegaskan bahwa ini pemberian dengan sumpah. Jadi memberikan tanah perjanjian kepada Abraham, Ishak, dan Yakub ada 170 ayat. Dan perjanjiannya dengan sumpah itu 55 kali ditulis dalam Alkitab. Nah, 12 kali diantaranya Tuhan kita, Bapa kita di sorga, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub ini, atau Elohim, ia menyatakan bahwa perjanjian itu kekal. Jadi Bapak Ibu ini setidaknya menjadi pegangan kita. Bapak Ibu bisa baca sendiri Alkitabnya, Bapak Ibu tandai, oh kalau menemukan ayat ini berarti ini janji Tuhan buat Israel. Dan kita bisa lihat sampai hari ini Israel itu masih ada karena apa? Karena memang Tuhan punya rencana ke depan untuk bangsa Israel. Dan mereka memang harus tetap ada. Karena apa? Pertama Bapak Ibu semua, pertama Yesus harus memerintah sebagai raja.
atas segala raja. Yesus harus memerintah atas segala raja. Bapak Ibu bisa lihat di Matius 16 ayat 27 sampai 28. Bisa Bapak Ibu lihat? Ayat 27, saya bacakan ayatnya. Ada yang bisa baca ayatnya? Silakan kalau ada yang bisa baca. Matius 27, saya bacakan ya Bapak Ibu, Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Satu, masih akan ada kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan datang dan kedatangannya ini pasti. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya. Yang kedua, Matius 16 ayat 28 tadi ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Jadi Tuhan akan datang sebagai Raja. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk berkuasa dalam kerajaannya. Ayat ini seringkali ditanyakan, apa maksudnya? Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini tidak akan mati. Di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang. Ada beberapa guru Alkitab yang saya dengar ya, mereka mengatakan bahwa ini maksudnya adalah ketika Israel lahir kembali di tahun 1948, berarti Bapak Ibu, orang-orang yang melihat Israel lahir kembali itu, mereka masih hidup sampai kedatangan Tuhan Yesus. Ini salah satu pendapat. Jangan Bapak Ibu percaya begitu saja, tetapi tanya kepada pendeta Bapak Ibu, tanya kepada guru agama Bapak Ibu, kakak rohani Bapak Ibu, apa makna yang dimaksud dari ayat ini. Nah, kemudian jadi Tuhan Yesus akan datang sebagai Raja. Dan kerajaannya itu ada di mana Bapak Ibu? Kita lihat Yehezkiel. Bapak Ibu bisa lihat di Yehezkiel 43 ayat 7b ya. Di sini dikatakan Yehezkiel 43, saya bacakan Bapak Ibu. Dan ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, inilah tempat tahtaku, dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya, dan kaum Israel tidak akan lagi menajiskan namaku yang kudus, baik mereka maupun raja-raja mereka, dengan persundalan mereka atau dengan mayat raja-raja mereka yang sudah mati. Jadi Bapak Ibu di sini dikatakan Yehezkiel 43 ini adalah perikop yang diberikan Lai, Tuhan kembali ke bait suci dalam kemuliaan. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini bahwa inilah tempat tahtaku dan inilah tempat tapak kakiku. Jadi kelak Bapak Ibu, Yesus akan menjadi raja di Yerusalem kembali. Yesus akan datang kedua kali menapakkan kakinya di Yerusalem karena ada ayatnya. Yehezkiel 43 ayat 6. Nah, kerajaan ini dikonfirmasi juga lokasinya di Yerusalem dari Sakaria 6 ayat 13. Bapak Ibu bisa lihat Sakaria 6 ayat 13. Saya bacakan.
Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Nah, kita lihat juga Bapak Ibu, selain dari Sakaria 6 ayat 13 adalah dari Sakaria 14 ayat 9. Sakaria 14 ayat 9, Bapak Ibu bisa lihat. Ayatnya adalah, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Perikop yang diberikan Alkitab LAI dari Lembaga Alkitab Indonesia adalah kemenangan terakhir Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu, Yerusalem ini terletak di Yudea. Artinya Bapak Ibu, ketika Tuhan mau datang kembali kedua kali, tidak mungkin Tuhan datang kepada bangsa Arab. Tidak mungkin Tuhan datang kepada bangsa Palestina. Tidak mungkin Tuhan datang kepada bangsa Indonesia. Dalam konteks karena janji Tuhan di Alkitab, ia datang di Israel, di Yerusalem. Dan Tuhan ketika memberikan janjinya, dia berbicara kepada bangsa Israel. Namun, kedatangan Tuhan kedua kali untuk semua orang. Untuk Bapak Ibu semua, untuk saya juga. Tetapi Tuhan punya tempat spesifik untuk kedatangannya, yakni di Yerusalem. Jadi Bapak Ibu, ini janji Tuhan buat kita di akhir zaman. Ketika bangsa kita sendiri sekalipun mungkin pasti menyetujui solusi dua negara, yakni berdirinya negara Palestina dan juga Israel, namun kita tetap patokannya pada janji Tuhan kepada bangsa Israel. Karena apa? Karena itulah kebenaran yang sejati. Firman Tuhan tidak pernah salah. Pemerintahan bisa berganti. Pemerintahan yang mengirim utusan kepada PBB untuk melakukan voting mendukung negara Palestina berdiri di atas Yudea dan Samaria bisa berganti. Tetapi firman Tuhan tidak bisa berganti. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat kenapa saya begitu mengamini bahwa ini janji Tuhan yang kita akan lihat. Karena apa? Bapak Ibu bisa lihat Wahyu 20 ayat 4. Di sini Tuhan berkata tentang kerajaan 1000 tahun. Saya bacakan, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Bapak Ibu, Tuhan punya janji Bapak Ibu dan saya memerintah bersama Yesus untuk 1000 tahun dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi Bapak Ibu, ini janji buat kita semua. Tetapi juga kalau kita baca di Wahyu 20 ayat 4 ini, syaratnya jelas sekali. Yakni apa? Bisa mereka tidak menerima tanda pada dahi dan tangan. Mereka tidak menyembah binatang itu. Bapak Ibu, sistem dunia pasti akan tidak sesuai dengan sistem Alkitab. Sistem yang dibuat oleh dunia pasti bertentangan dengan sistem apapun di dunia, pasti belum tentu sesuai dengan
apa yang Tuhan mau. Karena itu kita betul-betul harus nempel, melekat pada Tuhan sehingga kita bisa mengerti mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Kita betul-betul mengenal Alkitab kita sehingga kita tidak tersesat. Nah, dalam hal ini di Wahyu 20 ayat 4 Tuhan punya janji. Bagi kita semua yang fokusnya pada Tuhan, bukan pada apa yang dikatakan dunia, tidak kompromi pada apa yang dunia mau, maka ujung-ujungnya apa Bapak Ibu? Memerintah bersama Yesus untuk masa 1000 tahun. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi apa Bapak Ibu yang bisa kita pelajari dari sum singkat hari ini? Saya hanya ingin Bapak Ibu, meski begitu banyak koran, begitu banyak berita TV, begitu banyak postingan konten medsos yang mungkin akan membuat kita galau. Karena apa? Kok banyak sekali ya orang yang mendukung keberadaan negara Palestina. Sampai negara-negara barat aja, Kanada, Australia, gitu ya. Terus apa? Prancis, Inggris, Belanda, mungkin semuanya mau mendukung negara Palestina di atas tanah Israel. Kita jadi aneh sendiri begitu Bapak Ibu. Karena kita tidak sama dengan dunia. Bapak Ibu mungkin akan dibully, Bapak Ibu akan dipersekusi karena iman Bapak Ibu. Yang mempertahankan pendapat Bapak Ibu bahwa kita harus selaras dengan Alkitab. Kita selarasnya dengan Tuhan, bukan dengan apa kata dunia. Nah, namun Bapak Ibu, kita hanya lihat janji Tuhan. Di Alkitab ini yang barusan kita baca ayatnya Wahyu 20 ayat 4 pun dikatakan akan dipenggal, bahkan ada yang dipersekusi gitu ya. Tapi apakah semuanya ini membuat Bapak Ibu jadinya gentar? Harusnya kan enggak ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu justru akan semakin teguh, Bapak Ibu akan semakin kuat. Karena apa? Karena Bapak Ibu punya keyakinan bahwa harga yang kita bayar itu untuk ikut Yesus memang sangat pantas. Nyawa kita sekalipun, kita tetap berdiri pada kebenaran. Itulah orang Kristen zaman now. Gitu ya. Bukan orang Kristen yang suam-suam kuku. Kalau Bapak Ibu suam-suam kuku, kata Alkitab apa? Dimuntahkan. Enggak panas, enggak dingin, dimuntahkan. Kita harus tegas, mau ikut Tuhan atau kompromi pada dunia. Dan dalam hal ini bukan hanya tentang sikap hati kita terhadap bangsa Israel saja, tapi juga pada hal-hal lain. Tidak kompromi pada LGBT, tidak kompromi pada aborsi, tidak kompromi pada masalah-masalah yang Tuhan memang larang. Jangan kita berpihak pada hal-hal yang membuat hati Tuhan tidak suka. Itu udah jelas Bapak Ibu. Jadi ini bukan tentang Israel saja, tapi juga seluruh kehidupan kita ya Bapak Ibu. Untuk tidak LGBT itu sudah jelas, tidak aborsi itu juga sudah jelas. Dan nilai-nilai kekristenan itu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini saja Bapak Ibu yang mungkin saya bisa bagikan. Kalau ada yang mau bertanya silakan Bu Eli. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Moni